Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Evan Arzaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya ingin menjawab pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman kita di komentar, bahwa pertanyaan itu sangat penting dan perlu kalian ketahui juga teman-teman. Jadi saya membahasnya juga di konten kali ini. Nah, kita langsung saja, apa saja pertanyaannya itu. Pertanyaan pertama yaitu, Assalamualaikum Bang, saya mengajukan BPKB mobil untuk mengajukan pinjaman, macet 1 tahun, dari pihak bank mau segel rumah, mohon bantuannya Bang. Nah, kalau yang dijaminkan BPKB, yang disegel rumah, apalagi sudah disegel, itu sudah pidana Mas, atau tidak boleh, itu sudah melanggar ketentuan. Karena yang dijaminkan BPKB, tapi yang disegel rumah. Yang seharusnya ya BPKB tersebut yang diambil atau disita. Kenapa harus yang lain? Jangan sampai disegel Mas. Kalau seandainya disegel, boleh dilepas segelnya itu. Atau juga bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena semena-mena menyegel rumah itu sudah pidana hukumnya. Dan sampaikan kepada orang bank tersebut bahwa tidak sesuai dengan ketentuan, karena yang dijaminkan BPKB, kenapa harus rumah disegel. Ini harus hati-hati. Kemungkinan ini hanya pandai-pandai marketingnya saja, atau pandai-pandai orang bank tersebut hanya ingin mengancam atau gertak agar mau dibayar, seakan-akan mau disegel rumahnya. Kalau hanya gertakan saja nggak masalah, jangan sampai disegel. Kalau sudah disegel, boleh dilaporkan ke pihak yang berwajib. Itu yang pertama, yang paling penting guys. Oke, yang kedua, Assalamualaikum Bang, saya ada pinjaman 40 juta, sisa pokoknya 15 juta, macet 3 bulan. Tiap bulan saya bayar dan jadi sisa 2 bulan. Jadi bulan ini tidak bisa bayar lagi. Dan apakah dengan sisa pokok 15 juta tersebut rumah bisa dilelang? Nah, ini sesuai dengan perjanjian di saat akad kredit. Kalau ini pinjaman kur, kalau pinjaman kur di bawah 100 juta, itu tanpa jaminan atau tanpa anggunan. Adapun orang bank meminta jaminan sertifikat ataupun BPKB kendaraan, itu hanya sifatnya titipan, tidak ada diikat dengan hak tanggung notaris. Maka tidak bisa dilelang jaminan tersebut. Nah, tapi bank bisa melakukan gugatan sederhana. Apa itu gugatan sederhana? Kalian bisa lihat di video saya yang lain, apa itu gugatan sederhana. Tapi ingat, tidak semua orang bank melakukan gugatan sederhana kepada nasabahnya atau debiturnya. Tidak semua orang bank itu membawa ke pengadilan. Kenapa? Kalau seandainya semua nasabah macet dan orang bank sedikit-sedikit langsung bawa ke pengadilan, sedikit-sedikit langsung bawa ke pengadilan, dan dibawa ke gugatan sederhana, otomatis lama-lama citra bank itu juga akan buruk dan bank akan bisa kehilangan nasabah atau debitur. Kenapa? Karena para nasabah atau debitur pasti takut mengajukan pinjaman lagi ke bank itu, sementara bank itu sendiri membutuhkan nasabah atau debitur. Ingat, tidak semua bank membawa masalah macet ke pengadilan, apalagi pinjaman itu tanpa jaminan. Nah, jadi intinya tidak bisa dilelang teman-teman. Yang penting kalian itu berkomunikasi saja yang baik kepada orang bank, dan bisa diselesaikan dulu dengan secara musyawarah. Oke, kita lanjut yang ketiga. Saya punya pinjaman 30 juta sejak pandemi kemarin dan tidak pernah ditagih. Bagaimana?
apakah sertifikat saya bisa diambil? Nah, ini kalau masalah seperti ini, karena dulu mungkin masalah pandemi, karena dapat penangguhan, kalian lebih pastinya coba cek dulu di B-Checking atau datangi bank itu, apakah sudah mendapatkan program hapus tagih dari bank itu karena masa pandemi. Kalau sudah mendapatkan program hapus tagih dan dianggap lunas oleh orang bank itu, maka jaminannya itu bisa diambil. Tapi apa belum dapat hapus tagih oleh orang bank, jadi kalian harus membayarnya atau menyelesaikannya dengan baik dan minta negosiasi melakukan pelunasan dengan pokoknya saja. Oke, kita lanjut. Bang, saya ada pinjaman 40 juta pakai nama ibu karena saya hamil besar terus melahirkan, tidak bisa bayar dan macet 3 bulan dan didatangi oleh petugas bank BRI, marah-marah harus bayar 3 bulan, dikasih waktu seminggu karena saya nggak bisa cari uang sebanyak itu, terlalu besar, maka BRI kasih jalan keluar untuk mengambil pinjaman lagi dan saya ambil 45 juta karena jika tidak saya ambil, ibu saya mau dibawa ke polisi. Wah, ini lucu nih. Ini tidak ada hubungannya dengan polisi. Namanya utang piutang itu perdata, bukan pidana, teman-teman. Jadi tidak bisa dilaporkan polisi. Apapun dan berapapun jumlah pinjaman kalian, bank tidak bisa membawa ke kantor polisi atau dipidanakan. Tapi ini perdata, teman-teman. Itu mungkin oknum tertentu marketingnya ingin mengejar target, karena belum dapat target jadi memaksakan debitur untuk melakukan top up penambahan pinjaman. Itu bisa saja terjadi karena mengejar target. Jadi itu ya teman-teman, ini kayak agak lucu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Bang, suami saya ada tunggakan kartu kredit, tapi saya sebagai istri kok ditagih terus. Apa bisa demikian? Ini tidak bisa, nggak bisa gitu teman-teman. Ini ada aturan dari Bank Indonesia, kalau nggak salah saya aturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012, koreksi jika saya salah, di mana aturan itu bank tidak boleh menagih selain debitur dan tidak juga boleh menagih di luar jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan tidak boleh menagih dengan bahasa kasar dan tidak boleh menagih dengan pemaksaan. Itu aturan dari Bank Indonesia nomor 14 tahun 2012, teman-teman. Jadi tidak boleh, dan sampaikan kepada orang bank tersebut, tidak ada hubungannya dengan saya karena itu hutang pribadi suami karena kartu kredit, jadi nggak ada hubungannya dengan istri, dan sampaikan kepada orang bank tersebut. Itu sudah di luar SOP, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, cuma itu yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan komentar lagi, dan insya Allah nanti saya akan bahas lagi di video berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.